mungkin masuk di dalam apa itu lubang. Kalau di kampung itu ya yang paling tinggi siapa dulu? Karena nggak pakai apa itu dadung tali itu kan, nggak pakai tali kan. Jadi ya diterima begini terus sih. Termasuk menurunkan teman-teman saya, tetangga-tetangga saya yang muslim, nggak menjadi masalah. Dan itu jangan lupa itu kalau dulu saya selalu diingatkan. Karena nama saya kan Sarmono belakangnya itu. Lalu Julhali ini udah di Kulimon. Talinya itu maksudnya. Kan kalau yang teman-teman kita yang muslim itu kan ada beberapa tali. Jadi jangan sampai talinya itu lupa. Nanti kalau lupa cari kamu Culimon. Maksudnya itu disuruh apa itu? Munculin. Lepas. Tradisi. Jadi tugas perdiakan itu kalau nggak ada imam ya adalah apa? Ketika akan memandikan misalnya itu berarti membacakan doanya, memimpin untuk pemandian itu. Kecuali besok itu yang memang punya tugas memandikan itu sudah dibekali dengan doanya itu. Oke? Nah ini saya ambil dari tempat lain. Enak kan kalau prodiaman ini duduk bareng-bareng bisa ngobrol begitu kan? Iya enggak? Jangan nanti prodiaman itu wah ngobrolnya apa? Kelompok-kelompok, nah repot itu ya Pak Prato. Nah Pak Prato mana? Yang kiri. Bukan. Jadi unsur kerjasama itu menjadi penting walaupun. Nah yang berikutnya adalah ini. Tadi disinggung soal kualitas, ya kan? Nah, memiliki kualitas hidup rohani yang mendalam, itu kan tetap saja proses, gitu. Tapi jangan malas mengusahakan itu penting. Ya. Yang pertama, hidup dalam kesatuan dan penyerahan diri kepada Allah melalui Kristus. Itu poinnya sebenarnya. Hidup dalam kesatuan dan penyerahan diri kepada Allah melalui Kristus dengan cara setia pada pimpinan Roh Kudus. Jadi kalau seorang prodiakon tidak mendengarkan hati nuraninya, agak repot gitu. Gitu. Maka kesatuan itu dapat diwujudkan melalui apa? Ini Pak, bisa untuk koreksi kita semua ya. Misalnya mempunyai ritme hidup doa yang baik. Nah, prodiakon berdoa enggak? Berdoa mau. Berdoa ya. Berdoa lah mau. Ritmenya ada enggak? Ada. Tahan. Oh. Apaan tuh? Henry ini. Jadi ritme doa yang baik, baik pribadi maupun dengan keluarga. Jadi kalau sekarang ditambahkan, Bapak Ibu terutama di dalam kita merenungkan gereja keluarga, berarti ya misalnya adalah bagaimana kita berdua bersama dengan keluarga. Itu penting. Itu yang pertama, doa Pak. Ya. Lalu kedua, membangun dan menimba kekuatan hidup dari sakramen-sakramen gereja. Berarti apa? Rajin berekaristi, teratur menerima sakramen tobat. Ya, dua hal itu. Jadi kalau prodiakon ngirim komuni tapi nggak berekaristi lucu, Cuma. ya kan? Jadi ya berarti rajin berekaristi. Di tempat kita ini mungkin spontanitasnya agak kurang ya. Jadi karena mungkin pikirannya bahwa ekaristi itu berarti adalah hari Minggu
Sehingga ketika kita melihat orang berikaristi pada hari biasa, nggak ada spontanitas aku mau ikut gitu loh. Nah itu belum jadi. Rasa-rasanya masih belum jadi. Kadang-kadang saya merasa aneh aja itu. Jadi orang lewat sini kok pas ekaristi kok nggak ikut ekaristi gitu ya. Nah, itu kan agak aneh kan? Lalu kemudian teratur menerima sakramen tobat. Jadi kalau prodiakon itu kan sakramen tobatnya berapa? Berarti kan minimal umat biasa itu Pak. Berarti kalau kita itu yang berdekatan dengan ekaristi itu kan berarti kan kurang-kurangnya 2 kali. Paskah mau Natal, kurang-kurangnya. Tapi mau mengaku dosa lebih dari itu boleh. Jadi sekurang-kurangnya. Repotnya lagi itu karena dikatakan ngaku dosa apa sih setahun sepisan. Padahal itu kan kalau sepisan setahun itu kan berarti apa salah? Terangkan itu Pak yang nggak jawab nanti lah. Jadi sakramen menjadi penting. Lalu kemudian membaca dan merenungkan sabda Tuhan, misalnya dengan mengikuti bacaan harian. Kita kan punya kalender, apalagi kalau kita buka misalnya pakai yang di YouTube itu bisa, ya itu bisa. Jadi kapanpun sebenarnya sekarang sangat mudah kita membaca sabda itu. Renungannya juga banyak. Setiap hari kita bisa. Apalagi kalau kita punya kesempatan ikut misa harian. Nah, bisa sore, bisa pagi. Membaca dan merenungkan bisa melalui misalnya kalender liturgi. Mempunyai kehidupan devosi yang baik, misalnya devosi kepada sakramen Maha Kudus. Saya perhatikan ini setelah COVID ini kok kayaknya yang ikut adorasi agak jarang ya, agak kurang maksud saya. Bukan jarang. Mungkin masih merasa COVID. Tetapi misalnya devosi yang lain, devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada Orang Kudus. Itu seperti kita masing-masing kan punya santo santa ya. Nah itu bisa ada devosinya kepada santo santa masing-masing. Lalu kemudian yang kelima itu memiliki pengetahuan, pemahaman dan penghayatan liturgi. Ya Bapak Ibu itu ada 3 hal di situ. Jadi memiliki pengetahuan, lalu kemudian pemahaman, dan yang terakhir penghayatan. Beda itu. Karena gradasinya itu ada perbedaannya. Ada orang mungkin yang punya pengetahuan tapi tidak punya penghayatan. Jadi itu kan nggak diterapkan itu. Ngerti jadi itu tahu ya sebenarnya tapi tidak diterapkan. Kan sayang sekali. Maka harus ada 3-tiganya, pengetahuan, pemahaman dan penghayatan. Bapak Ibu 7 sakramen tahu loh. Yang harus diterima oleh prodiakon mana? Baptis, Muni, Krisma. Orang sakit. Betul. Orang sakit. Kemarin itu ada kasus begini, tapi di paroki lain. Saya juga belum lihat di paroki kita. Itu sebenarnya yang harus dimiliki dulu sebelum semuanya adalah 3, Baptis. yaitu sakramen inisiasi. Ya, inisiasi.
Baptis. Jadi kalau ngomong inisiasi apa? Baptis. Baptis. Komuni pertama. Ekaristi, Krisma. Nah, kemarin itu di paroki, salah satu paroki itu ternyata yang menjadi prodiakon belum Krisma. Nah ini kan aneh sebenarnya. Jadi lalu romonya mengatakan nih kamu sementara nggak usah anu dulu, fungsi prodiakonmu dikurangi. Ya. Jadi Krisma dulu baru nanti. Nah ini yang saya kira menjadi penting itu. Kadang-kadang ya memang agak lucu-lucu itu. Saya ngalami di Bidara Cina itu orang sudah ngajar Krisma, terus pemimpin kor, ternyata dia belum Krisma. Jadi paling tidak itu inisiasinya harus genap. Dan saya kira kita agak prihatin juga di paroki kita ini cukup banyak orang mau menikah belum Krisma. Iya mau, banyak mau. Nah ini saya kira tugas kita semua untuk mengingatkan. Jadi kalau saya udah dapat 3 kasus mungkin orang mau nikah belum komuni. Nah, apalagi Krisma. Yang komuni aja belum. Ini ada ketiga ini kasus yang terakhir ini yang ketiga. Belum komuni. Jadi selama ini kemana ini? Pindah aja. Kenapa? Pindah aja. Pindah di mana? Pindah keyakinan. Tidak.